Kalau misalnya kita ngomongin biaya kuliah, memang bisa dibilang biaya kuliah itu hampir akan selalu naik tiap tahunnya. Dan termasuk juga biaya kuliah di Indonesia. Lu pasti setuju lah kalau biaya kuliah di Indonesia tuh makin lama makin mahal. Apalagi kalau lu kuliah di universitas yang bukan universitas negeri. Universitas negeri aja naik, apalagi universitas swasta. Apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Jogja. Bukan cuma biaya kuliah yang lebih mahal, tapi juga adalah biaya makan, biaya ngekos dan lain sebagainya, yang akhirnya nambah beban kita sebagai mahasiswa, baik itu S1 maupun yang mau S2 juga. Nah, kenapa sih biaya kuliah itu bisa naik terus tiap tahunnya? Apa aja sih faktor yang bikin biaya kuliah makin lama makin tinggi? Dan apa yang harus kita lakuin? Well, selamat datang di segmen Jurnal Investigasi, di mana kita bakal ngulik soal fenomena sosial yang lagi viral, yang lagi penting nih sekarang. Salah satunya adalah kenapa biaya pendidikan semakin mahal. Oke? Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Stay tune. Faktor pertama yang bikin biaya kuliah makin mahal adalah, udah jelas ya, pertama adalah banyak universitas ngelakuin pemotongan anggaran selama resesi. Jadi resesi ini terutama saat COVID sih ya, itu memang ngaruh banget ke pendidikan. Kenapa? Ya karena banyak fasilitas yang gak kepake, banyak mahasiswa yang akhirnya mungkin nunda kuliah, dan banyak juga yang kaget, aduh tiba-tiba COVID, tiba-tiba apa, ekonomi makin nurun. Ya banyak lah yang terpaksa akhirnya, bukan hanya perusahaan tapi juga universitas sebetulnya. Karena adanya penurunan pendapatan akhirnya perlu PHK atau bahkan ngurangin gaji ya dosen dan ngurangin berbagai macam fasilitas yang ada. Data dari Kemendikbud sendiri juga menunjukkan bahwa ada penurunan anggaran ya, sekitar 20%. Jadi 1/5 anggarannya diturunin selama pandemi. Akhirnya apa? Untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah terutama, banyak universitas terpaksa naikin biaya kuliah. Jadi ya ironis sih ya, padahal fasilitasnya banyak yang gak kepake tapi tetap harus di maintenance, ya akhirnya tetap harus dibayar juga dong listrik dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya banyak yang naikin biaya kuliah. Apalagi banyak sekarang universitas top kayak misalnya UI, UGM, ITB, UB, ya Unpad kalau nggak salah. Itu sekarang mereka udah PTNBH. Jadinya mereka udah jadi kampus yang mengatur dirinya sendiri. Artinya kampus-kampus ini bisa ya naik nurunin harga seenak jidat. Bukan berarti jelek ya, karena bagus ya kan, kayak misalnya bisa bikin bisnis lah, kayak IPB kan bikin mall botani ya, UI juga ya di perpustakaannya ada Starbucks dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap aja kadang-kadang kampus nggak punya pilihan lain ya, ketika bisnisnya semua turun ya lagi-lagi harus naikin biaya kuliah biar nggak defisit gitu ya. Ya gue juga sadar nih ya, apalagi gue termasuk di jurusan psikologi yang naiknya cukup signifikan. Kalau nggak salah dulu tuh bahkan sempet 7 juta doang per semester, sekarang tuh kayaknya 17 jutaan ya, belum sama uang pangkal untuk S2. Jadi memang naiknya bisa hampir 3 kali lipat atau bahkan ada yang 3 kali lipat. Nah yang kedua ya, sekarang COVID kan udah beres. Nah sekarang orang-orang juga pengen fasilitas dan suasana kampus yang oke. Banyak universitas berlomba-lomba pengen jadi world class university ya, yang nyediain fasilitas mewah, suasana seru, harus ada lounge, cafe, kolam renang, bahkan lapangan golf guys gitu ya, yang instagramable, food court yang kayak mall, sampai acara musik dan festival yang harus disponsorin oleh kampus juga. Fasilitas kayak ginilah yang bikin operasional kampus jadi memang membengkak. Belum lagi banyak pertukaran pelajar, banyak program-program kampus merdeka dan lain sebagainya yang memang harus dibiayai juga ya. Dan yang ketiga, biasanya banyak juga gitu ya kampus-kampus atau mahasiswa-mahasiswa yang disupport oleh kampusnya lewat beasiswa gitu, atau pinjaman malah. Nah jadi ya udah gitu kan, ujung-ujungnya ya mahasiswa lah yang kena imbasnya gitu, karena banyak dari mereka nggak bayar kontan. Terus juga banyak universitas yang bakal tetap mikir mahasiswa bakal tetap minjem juga ke bank atau keluar, akhirnya ya udah dinaikin juga biaya kuliahnya karena banyak juga kampus yang pada naik. Dan menariknya adalah ya kampus juga tetap harus upgrade kan dalam hal keuntungan. Nah menariknya adalah kalau kita lihat di data, banyak juga perguruan tinggi di Indonesia yang memang mencoba untuk meningkatkan keuntungan. Kalau lihat di Twitter, banyak banget ya sebetulnya dosen-dosen yang protes gitu, kok gua nggak dikasih anggaran dan sebagainya. Nah itu juga kan perlu ya untuk jadi world class university. Lu harus naik rankingnya, tapi di sisi lain lu nggak punya duit buat nge-support dosen, mahasiswa. Akhirnya apa? Akhirnya ya biaya yang harus dikeluarin jadi jauh lebih besar. Dan orang tua juga pada memang mau bayar gitu ya, karena lu harus lulus S1 cuy kalau lu pengen kerja gitu loh. Apalagi di Indonesia tuntutan kerjanya lumayan tinggi juga ya. Makanya banyak orang tua
atau bahkan mahasiswa juga yang ya berani bayar mahal untuk lulus dari kampus. Apalagi kalau kampusnya bagus. Nah, tapi apakah memang realita harus seperti ini gitu ya? Apakah tidak ada solusi lain? Nah, makanya di part 2 gue bakal ngasih tahu ke lu solusi yang lain yang mungkin lebih ciamik buat lu semua. Nah, simak sampai habis ya. Nah, solusinya menurut gua, kalau memang lu ngerasa perguruan tinggi di Indonesia itu terlalu mahal, terus abis itu juga belum lagi persaingan yang sangat tinggi. Sebagai contoh, jurusan psikologi UI itu cuma 0, sekian persen yang bisa berhasil ke sana. Dan kalau kita bandingin sama kampus-kampus di luar negeri, kampus di luar negeri tuh biasanya nggak sampai 0, sekian persen. Banyak yang masih rate penerimaannya itu 10%, 20%. Artinya, kalau dari 100 orang daftar, kalau lu daftar ke kampus di luar negeri, ya 10 dari 100 itu bakal bisa masuk, atau 20 dari 100 itu bakal bisa masuk. Nah, di sini, ini jadi kesempatan emas sih sebenarnya menurut gua untuk mahasiswa Indonesia yang pertama jago bahasa Inggris, dan kedua juga dapat beasiswa untuk lu kuliah di luar negeri. Ini bisa banget jadi pilihan. Dan nanti ketika lu balik lagi, lu bisa ningkatin iklim pendidikan di Indonesia jadi lebih baik. Dan sekolah di luar negeri juga banyak benefitnya. Pertama, biaya di beberapa negara bisa jadi jauh lebih murah secara tuition. Contohnya di Jerman misalnya gitu ya, yang ya cenderung murah sih. Itu bahkan bisa dibilang gratis. Ya, jadi duit lu bisa di-spend buat yang lain. Ya meskipun nggak gratis banget ya. Gitu. Contohnya negara-negara yang murah tuh kalau nggak salah kayak Jerman gitu ya, atau bahkan kampus-kampus tertentu yang ada beasiswanya ya bisa jadi gratis gitu. Apalagi kalau lu lolos LPDP. Lu cuma bayar DP doang gitu ya, bayar tes TOEFL, udah tuh langsung kelar gitu ya. Lu bisa kuliah sampai habis. Gitu. Yang kedua, kuliah di luar negeri juga bisa ningkatin competitive edge lu, karena banyak jurusan yang nggak ada di Indonesia. Kalau lu punya cita-cita misalnya jadi astronot atau jadi apa, kayaknya lebih bagus ketika lu masuk jurusan astronot misalnya yang ada di luar negeri daripada yang di Indonesia, yang notabene memang kita belum kayak SpaceX lah ya gitu di Indonesia. Belum banyak roket yang diterbangkan lah keluar gitu. Ya kalau lu pengen jadi astronot mendingan ke luar negeri, atau pengen misalnya jurusan yang spesifik banget yang nggak ada di Indonesia ya mendingan ke luar negeri. Akan jauh lebih bagus dan terspesialisasi. Ya contohnya aja misal jurusan bahasa Sunda itu tuh kalau nggak salah ya, ini yang gue dengar di Belanda tuh jauh lebih oke sebetulnya jurusan bahasa Sunda daripada di Bandung gitu. Gue sebagai orang Sunda ya gimana ya, memang di luar negeri lebih bagus ya udah gitu. Kalau lo ada kesempatan mendingan ke luar negeri. Yang ketiga, nah ini ngomongin soal beasiswa. Beasiswa tuh sekarang udah banyak banget yang available. Ya tadi gue bilang LPDP, ya Fulbright, Australia Award dan lain sebagainya. Itu dari luar negeri. Ya. Belum lagi ada beasiswa yang khusus untuk kampus di sana. Belum lagi ada beasiswa lain lagi yang bisa lo ambil gitu. Atau lu bisa sambil kerja part time juga, di mana kerja part time misalnya di Australia gitu. Itu lu bisa dapat 20 jutaan atau sampai 50 juta bahkan. Lu bisa sekalian nabung juga gitu ya sambil kuliah gitu. Jadi buat kita yang dari negara berkembang itu oke banget sebetulnya, karena rupiah kan mungkin cenderung lebih lemah ya daripada dolar di luar gitu. Jadi ketika kerja pun kita dapat tabungan, balik-balik ke rumah bisa bikin rumah. Dan buat kita yang dari Asia juga, itu sekarang banyak banget program di luar negeri yang memang memilih negara kita, ya namanya juga negara berkembang ya, untuk dapat beasiswa khusus. Jadi kalau lu lihat misalnya Australia Award gitu, itu cenderung ngasih beasiswa tuh buat misalnya daerah 3T gitu ya, buat yang tinggal di ujung ya, misalnya Papua ujung, atau misalnya Jawa Barat yang ujung tuh, yang daerah 3T tuh, itu banyak yang dapat privilege, bisa dapat beasiswa lebih gampang daripada yang tinggal di kota kayak gua misalnya. Dan keempat, ya potensi higher earning. Nah ini yang tadi gue bilang, lu kerja part time aja bisa dapat 10 kali lipat kerja full time di Indonesia. Jadi mantep banget, apalagi kalau nanti setelah lulus lu kerja dulu di luar negeri, oke juga sih ya gitu. Dan belum lagi yang kelima juga, lu juga bisa jadi terbiasa dengan kultur global. Lu bakal jago bahasa Inggris atau bahasa lain juga ya, dan itu bakal makin lancar ketika lu kuliah di luar negeri, karena lu terpaksa dong harus ngomong bahasa Inggris all the time. Dan yang terakhir ya sampai jalan-jalan sih ya gitu. Sampai jalan-jalan, beli-beli barang di luar negeri juga kadang-kadang, seringnya malah bukan kadang-kadang, jauh lebih murah untuk barang-barang branded. Nggak usah jauh-jauh, lu kuliah di Singapura aja atau Malaysia misalnya. Gue kebetulan baru balik dari Malaysia minggu lalu ya. Gue beli AirPods Pro 2 yang belum ada di Indonesia, yang Type C ya. Itu harganya 30% lebih murah daripada ketika gue beli di Indonesia. Jadi gue beli dengan harga 3 juta doang, 1.000 ringgit ya. Kalau gue beli di Indonesia, gue udah research gitu ya, gue bisa ngeluarin sekitar 4,5 juta. Padahal itu untuk AirPods Pro yang masih edisi lama. Nah jadi banyak juga ya barang-barang yang bisa lo beli dengan lebih murah. Entah karena ya memang diproduksinya di sana gitu ya. Contohnya kalau di Singapura mungkin ada Apple Store jadi lebih murah, atau ya transport ke Indonesia jadi lebih jauh karena memang kita kan negara kepulauan juga ya. Jadi ya banyak brand-brand mahal di luar negeri yang jauh lebih mahal di sini.
atau brand-brand mahal di sini yang di luar negeri ternyata murah banget gitu ya. Nah, tapi banyak orang Indonesia tuh yang ternyata memang nggak pede dalam berbahasa Inggris, terutama bahasa Inggris aktif. Mungkin banyak orang Indonesia yang jago ya bahasa Inggris yang pasif, kayak baca, denger gitu ya, listening, reading gitu. Itu banyak yang jago. Sayangnya banyak banget yang nggak pede ketika harus speaking. Atau banyak miss lah, misalnya di pronunciation dan lain sebagainya. Atau kurang kosakata karena jarang latihan. Nah, ini yang jadi masalah orang Indonesia. Ya, yang bikin kita tuh kalah gitu loh sama Cina, sama India. Itu kita kalah sama negara-negara itu. Jadi karena kita kebanyakan nggak pede dalam bahasa Inggris. Nah, menariknya adalah buat lo yang ngerasa kesulitan, gue ada rekomendasi aplikasi yang harganya murah banget, yang bisa lo pakai selamanya juga, bahkan setelah beli. Ya, gue udah sering banget nih lihat iklan aplikasi ini. Sekarang sih kayaknya lagi banyak iklan ya, Elsa di Twitter, di YouTube gitu ya. Dan kebetulan kali ini juga gue pengen merekomendasikan Elsa Speak. Ya, paketnya ada dua, ada Elsa Pro dan Elsa Premium. Jadi di Elsa Pro ini ada ribuan topik pembelajaran dan ini bisa disesuaikan, dipersonalisasi sesuai kebutuhan kita. Plus bisa track progress tiap hari juga. Dan Elsa ini pakai teknologi AI yang ini canggih banget, yang bisa ngedetek apakah lu oke atau enggak dalam bahasa Inggris. Lu bisa lihat video ini, gue sempat ngecek juga nih ya. Ketika gue pronounce sesuatu, itu kalau salah itu bakal ditegor sama Elsanya. Lu salahnya di sini cuy gitu ya. Lu lidahnya harusnya ke atas dan lain sebagainya. Nah, itu gue butuh banget karena ya namanya Indonesia. Kadang aksen kita atau logat kita gitu ya, itu jadi ngaruh banget ke gimana orang bisa ngerti bahasa kita. Jadi kita jadi jauh lebih susah lah untuk berbahasa Inggris gitu. Karena kita udah saking terbiasa sama bahasa Indonesia, atau kalau gue bahasa Sunda gitu ya. Jadi kurang terpapar lah. Apalagi gue juga bukan sekolah di sekolah internasional. Elsa ini sangat ngebantu. Nah, kalau misalnya lu mau belajar dengan lebih maksimal, itu bisa banget pakai Elsa Premium. Soalnya lu bakal dapat semua benefit Elsa Pro dan juga akses ke Elsa AI. Ini adalah fitur latihan percakapan bahasa Inggris dengan roleplay sama AI. Dengan Elsa AI, kita bisa latihan komunikasi bahasa Inggris dengan skenario yang kita bikin sendiri. Misalnya persiapan interview bahasa Inggris, meeting sama klien di luar negeri. Itu jadi ada skenario-skenarionya. Jadi kalau lu mau latihan IELTS atau apa gitu ya, lu bisa nih pakai ini untuk nanti memperbanyak vocabulary lu dan memperbagus pronunciation lu. Dan kebetulan di video ini Elsa Speak juga ngasih diskon ya guys. Jadi lu bisa pakai kode yang ini. Nah ya, lu bisa klik langsung lah di deskripsi ya. Kalau misalnya lu pengen akses Elsa, itu saran gue sih udah beli yang selamanya aja sih ya. Biar lu udah nggak usah mikir lagi untuk subscribe gitu, karena worth it sih menurut gua. Dan ya kurang lebih begitulah ya. Meskipun biaya kuliah naik, semoga ya pemerintah nanti bisa ikut andil dalam menyediakan subsidi mungkin. Semoga efek COVID juga bisa selesai. Semoga orang-orang juga bisa makin pintar. Dan semoga lu semua bisa mencapai impian lu ya. Jadi apapun itu. Dan mungkin salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan kuliah di luar negeri. Nah, salah satunya adalah dengan berbahasa Inggris. Jadi silakan pakai paket Elsa Pro, silakan subscribe guys. Oke, itu dia penjelasannya tentang biaya kuliah dan juga tentang kuliah di luar negeri. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel 1% buat lu bisa dapetin info menarik lainnya. Dan semoga membantu. Gue Evan 1%, well, thanks.